Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina wa rasulina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Qala ayat khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim. Wasadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap jamaah keluarga Blok C, jamaah sholat fajar, sholat subuh al-hidayah yang Allah Ta'ala muliakan, rahimani wa rahimahullah. Tentunya segenap orang tua, para sepuh, bapak ketua RT kita, bapak bendahara, doakan bapak ketua RT kita, bapak bendahara dan keluarga, orang tua kita, semua dari kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Kita diberikan terus barokah harta, barokah ilmu, barokah keluarga. Kalau kita kalau satukan hati-hati kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada pemimpin umat, Nabi kita dan termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu pasti dari kiamat dia memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, masih bab menambah amal kebaikan di usia senja. Apa kita ini ulas karena memang ini bagian dalam bab yang dibahas oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Di kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sebuah kitab fenomenal, kitab hadis yang ditulis dirangkai oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi termasuk manusia pilihan, manusia besar yang terakhir hidup sekitar abad ke-7. Jadi kalau kita ini kan Nabi, sahabat, tabi'in. Di sini kan di bawah tabi'in kan baru muncul Imam Syafi'i di sini. Muncul Syafi'i abad ke-5. Ini masih 1-2 ya. Abad ke-5 baru Imam Ghazali di sini. Jadi banyak ulama-ulama abad ke-7 baru Imam Nawawi. Nah, di sini udah kacau nih Pak. Ada Raja Sapi yang anutnya ke Baghdad, ada ke Mesir. Perang tuh ketika itu, perang. Masing-masing ngaku
mazhab Syafi'i itu Baghdad nih, mazhab Syafi'i itu Mesir nih, gitu. Karena di Mesir banyak murid-murid utama Imam Syafi'i, di Baghdad juga banyak. Nah, akhirnya kesininya kisruh kan, semuanya ngaku-ngaku ini mazhab Syafi'i, amalannya mazhab Syafi'i. Nah, perlu orang-orang yang tampil berani, yang menjadi apa? Tahrir, pembebas. Apa kalau kita caranya? Apa kalau validasi itu validitas? Ya harus ada validitas lagi. Siapa orang yang mencari pendapat-pendapat Imam Syafi'i? Maka muncullah pendapat yang namanya Imam Rafi'i, orang Iran. Imam Rafi'i muncul. Dia sekarang kitab besar namanya Al-Muharrar. Tapi turun dari ini, dari kitab Al-Qur'an terus turun. Yang membuat kitab namanya Al-Bashir terus sampai ke Imam Rafi'i. Dia pisah itu. Mana pendapat yang benar Imam Syafi'i? Oh ini. Ternyata beliau banyak umur. Yang dilanjutkan Imam Nawawi. Maka inilah dua orang inilah nih julukannya Saikhon, dua pendekar besar mazhab Syafi'i. Dan orang yang berdalam mazhab Imam Syafi'i termasuk pesantren itu nggak mungkin, mustahil nggak kenal dua orang ini. Kalau nggak kenal berarti kaleng-kaleng, ngaku-ngaku berarti. Semua ulama yang pasti kenal dua manusia ini. Nah, kadang-kadang di Al-Muharrar itu banyak pendapat-pendapat yang jelimet, yang susah dimengerti oleh orang-orang awam. Akhirnya beliau menulis buku namanya Minhajut Thalibi. Sebuah kitab namanya Minhajut Thalibi. Minhajut Thalibi. Nah, kitab inilah yang dianggap masterpiece daripada mazhab Syafi'i. Kitab ini masterpiece. Nah, kenapa? Kata salah ulama, para imam, para kiai, para syekh besar membuat penjelasan terhadap kitab ini. Dijelaskan lagi. Ada yang namanya sarah itu menjelaskan. Ada yang namanya muhtasar itu meringkas. Ada yang namanya hasyiah itu catatan kaki, gitu. Dan yang buat kitab menjelaskan ini kita berapa? Sampai 1000 kitab. Bayangin itu Pak. Bapak nulis buku yang jelasin orang dosen sampai 1000 orang. Masterpiece. Lanjut ke ini. Ayo Bapak kalau pengen tahu pendapat Imam Syafi'i yang paling di sini. Termasuk sholat, niat enggak diusolikan di sini. Walaupun di mazhab Syafi'i punya dua, ada usoli ada enggak. Pendapat Imam Nawawi tidak pakai usoli, hanya niat. Masih mana nanti haji ayat tanya, kalau bayi lahir diazankan enggak dari sini pecahnya. Nah, di sini di kitab Al-Muharrar ini dia bikin pendapatnya yang bahasanya kena di pemikiran orang-orang awam, lebih mudah. Akhirnya orang bingung, ini kok Imam Rafi'i, Imam Nawawi kok beda pendapat nih? Sampai menurut caranya gini, kok beda pendapat nih dua orang ini nih? Padahal sama-sama mazhab Syafi'i. Nah, sampailah ke abad 13 kan, ke sini ke bawah nih. Itu yang kemarin dibahas Ustaz Heri kan, di tempat Sulmulim, adanya di abad-abad segini gitu. Sekitar berapa ya? Tahun 1800-an lah, sampai ke abad segini. Beda nih. Ini kok Imam Rafi'i bilang begini, Imam Nawawi bilang begini. Ini tahiyatnya kok begini. Nah, ini ulama-ulama Syafi'iyah sepakat kalau dua pendekar ini beda pendapat, jadi kalau dua orang besar ini beda pendapat, antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, pendapat mana yang dipakai? Kata ini paling Imam Syafi'i, kata ini paling Imam Syafi'i. Dua orang paling ini mana yang dipakai? Nah, maka seluruh ulama-ulama mazhab Syafi'i sepakat pendapat inilah yang dipakai. Apakah pendapat Imam Rafi'i salah? Enggak, cuma lebih kuat ini, gitu. Jadi kalau orang berbeda pendapat itu jangan ini salah, ini enggak. Lebih kuat Imam Nawawi. Sama dengan kita memposisikan tak menunjuk
Yuharik dalam tahiyat. Ada yang dari awal, ada yang penting nunjuk, penting nunjuk nih. Asyhadu an la ilaha illallah ini. Dan nggak boleh turun lagi. Udah tinggi begini, ini turun lagi. Nih, dapatnya. Nah, muncul yang kelima. Dari awal digerak-gerakkan ada kelima tuh, wajah kelima sebenarnya tuh. Dan semuanya tiga pendapat nggak ada yang menyalahi. Oh dari awal begini, mau yang asal begini. Oh dari awal goyang apa yang kerjaannya? Tapi yang goyang ini terakhir, wajah kelima. Dari 1, 2, 3, 4 itu yang penting. Mereka sepakat bahwa ketika tahiyat itu digerakkan. Mereka sepakat semua. Tapi mereka nggak sepakat kapan waktunya, itu bedanya. Makanya ketika itu nggak boleh saling menyalahkan, semuanya punya dasar. Mau yang begini dari awal, mau yang hanya begini aja, tapi yang ditegur lagi atau yang diturunin lagi udah beda. Setelah Allah, Rasulullah tetap bukti tauhid syarat Allah itu. Nah jadi ketika dua orang ini beda, pendapat inilah yang dipakai. Imam Nawawi. Kenapa? Salah satu kitabnya kita bahas karena manusia ini manusia fenomenal. Kalau pengen tahu berapa umurnya, umur beliau hanya 44 tahun. Jadi saya bilang manusia bermutu nggak usah nunggu umur 44 tahun. Selesailah pengabdiannya. Kalau ini umur pejabat presiden dan 70 nggak punya prestasi, lah ngaca ini. Jangan ngaca mual barat, itu banyak tujuan itu 44 tahun. Padahal Nabi diangkat jadi Nabi umur 40. Nabi baru sekarang awal, beliau sudah selesai di sini. Dan beliau tidak sempat nikah. Saya ngomong di sini begitu kadang-kadang. Kalau suami mah amal nggak perlu istri juga bisa. Ini tidak perlu istri. Kalau ribetin nggak usah ngapain saya. Kenapa? Saya tinggal siap. Saya sudah punya apa aja ya. Karena saya sudah ngajar. Tiap hari sholat amal. Kalau bapak udah punya anak ngajarkan saya udah punya. Tiap hari ngajarin ikro, ngajarin ibu ada anak saya satu. Kalau tiga kegiatannya satu lah. Punya apa aja ya. Mantul aja. Bapak belum kan masih dunia. Kalau kita udah akhirat. Dimensi saya, kalau saya kalian tinggal siap saya. Makanya kalau ngomong anak-anaknya, tuh abis kalian tuh suami yang paling mandiri, udah siap tinggal istri. Harus siap. Jangan terlalu istri. Takut ngapain itu? Mau cari saya aja. Nah, gitu. Walaupun kita tidak setega segampang itu, tapi artinya apa? Maksudnya lelaki itu al-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi istri itu, anak itu perlu hidup berada di sisi kita buat apa? Buat menambah pendaringan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, Nabi Ismail disampaikan sama apa? Bapaknya Nabi Ibrahim. Ismail enggak ada istrinya. Ibrahim kan udah tua. Ngobrol, tapi nggak bilang kalau itu mertua. Ya, mungkin waktu nikah nggak hadir kan itu gimana kan? Dia ceritakan di sana. Ngobrol. Gimana suamimu? Terus dari jangan paham gitu. Karena ini fondasi loh. Orang nggak tahu rumah tangga gara-gara itu. Gimana suamimu? Susah. Ayah makan sayur asem dulu dia begini. Gitu kan. Terus dia sama Nabi Ibrahim nggak sopan. Gitu. Udah gini aja deh. Pesenin aja ya sama suamimu kalau pulang. Pesan apa? Kayak itu apa? Malam itu ya, hordeng suruh ganti. Udah pulang. Balik ke Nabi Ismail. Ngobrol-ngobrol tanya gimana? Ada orang ada datang. Ya cuma ngomongnya nggak enak. Ya itu gitu. Kita kalau yang sama orang boleh akan lain. Ada siapa kemarin? Ada kakek-kakek keren gitu. Gimana orang siapa kata? Laki-laki tua lagi. Gitu ngomongnya. Kan bisa nggak enak ngomongnya. Apa pesannya? Ya itu suruh ganti palang itu. Nanya ke suaminya apa maksudnya? Kata bapak-bapak itu Nabi Ibrahim berkata saya suruh ganti istri.
ceraiin. Kenapa? Tuh, nggak bersyukur. Apa bersyukurnya? Lihat suami. Dasar nyerahin istri itu Islami. Sekarang gimana nunjuk suami bentak-bentak. Jadi, iya. Apa itu harga rumah tangga? Ibadah kagak cari gak? Itu biar banyak pikir. Bulannya yang berapa? Iya, jadi hidup itu buat ibadah. Ketika hidup kita diganggu-ganggu nggak ibadah, nggak ngapain dia nggak nikah kok. Orang dia kerjaan hadisnya butuh konsentrasi gitu. Makanya istriku yang ganggu ibadahku yang macam-macam kamu. Yang saya takut ke neraka. Itu kata Bang dulu surganya ibu, kesini surganya suami, macam-macam suami itu. Ya sama. Ketika istri terseret ke neraka, ya suami itu juga. Sekarang ngapain kalau kamu nyeret saya? Nah itu balikin. Bla bla bla. Artinya apa? Ibadah itu rajin. Jadi kalau suami ke istri, kalau istri ke suami nggak bisa, susah. Bagaimana ini mau suami baru, mau tukang mabuk, mau apa? Selama dia tidak musyrik, tidak murtad, tetap rumah tangga. Tapi kalau sudah musyrik kayak Firaun, ya sudah dipilih mau bersabar atau bertahan. Masih boleh bertahan Pak. Walaupun suami kita apa? Blegedes. Iya Pak, bersabar. Sama ibu-ibu yang ngadu saya suami-suami ini, ibu kuat bersabar. Nggak kuat ya sudah tinggalkan, nggak masalah. Kalau istri, tapi kalau suami berhak, istri kamu sholat, ya udah kasih lampu hijau, lampu putih, lampu merah, boleh. Sholat tidak. Kalau mau bisa tapi kasih waktu 3 hari, nggak juga, ya sudah saya talak begitu. Usaha boleh, tegas. Ini yang jadi bukan ibu nggak mau sholat, gimana kita musyawarah dulu, nggak ada hukum berlaku. Makanya kondisi itu, hukum itu adanya di Quran dan hadis, bukan ucapan manusia. Kalau manusia ucapan nggak bisa standar. Quran hadis yang tadi itu. Kok tega Nabi Ibrahim yang urus sama Nabi Ismail? Siapa Nabi Ibrahim? Abul Millah, bapak keyakinan. Siapa julukannya? Hanifah, orang yang hanif. Orang hanif itu dia tidak mengerjakan ibadah pas gitu. Saya ini nih, kalau kita ke anak dulu, nih kembalikan HP ayah ya ke meja. Nah, kalau orang biasa naruh meja dulu Pak, kembali ke meja, begini. Nah kalau orang yang hanif nggak di sini naruhnya di sini. Sholat 5 waktu disuruh nggak? Wajib nggak 5 waktu? Nah kalau qobliyah ba'diyah wajib apa sunnah? Nah kalau orang yang hanya disuruh dia kerjakan 5 waktu, tapi kalau orang yang hanif dia kerjakan juga qobliyah ba'diyah. Itu bedanya kenapa Ibrahim disebutnya Ibrahim Hanif. Nabi Ibrahim ketika Raja Namrud bikin berhala, nyembah berhala, Nabi Ibrahim dia baik. Dipetungin nggak berhalanya? Betungin, tapi nggak ada ayat dan hadis yang bilang maka anak Ibrahim Pak radikal wa anarkisun, nggak ada gitu. Makanya patokannya bukan KUHP, patokannya Quran. Kalau dulu hidup Jenderal Sigit Sulistyo atau Mahfud MD dibilangnya Nabi Ibrahim anarkis. Kira-kira kalau dulu hidup gitu, kan mereka kan hidup sekarang. Artinya apa? Standar kita patokan Islam itu bukan omongan manusia, tapi Al-Quran dan pelajaran daripada imam-imam pelajar kita. Jadi Imam Nawawi dia tidak menikah, kenapa? Karena sibuk nulis buku. Sibuk. Bahkan kata para ulama, beliau itu dalam sehari seminggu ya, itu ngajinya 12 kali Pak. Ngajinya. Jadi orang yang Pak, kok dia jadi hebat? Yang ngaji 12 kali, apa sehari atau seminggu? Kalau nggak salah sehari Pak, 12 kali. Apa seminggu begini? Seminggu 12 kali. Jadi ini ada ustaz, dia sampai, ada kiai, dia sampai, ada saya dia sampai. Bayangin ya kita seminggu sekali dan nggak pada hadir. Ayo, kira-kira gimana? Derajat dan bentuknya. Mau NKRI Badatul Thayyibatul Warahmatullahi ngimpi gitu Pak. Mau sakinah, mawaddah, warahmah, nggak ada itu Pak. Mimpi doang, balik tunggu melindungan bulan.
Itu Imam Nawawi. Nah, ini diantaranya kenapa kita bahas pelajari kitab-kitabnya, karena Riyadhus Shalihin itu berisi kitab-kitab motivasi buat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan cara-cara bagaimana Nabi kesehariannya dan bagaimana cara-cara Nabi hidup menyampaikan dakwah. Jadi ini sampai ke bab mengisi amal ketika sudah memasuki usia senja. Nah, kapan itu dimulainya? Ketika berumur 40 tahun. Kapan usia senja itu? Ketika kita berumur 40 tahun. Nah, bagaimana caranya? Nah, dari muda sudah start awal dari muda. Karena apa? Karena kata beliau Rasul SAW, sebagaimana dari sahabat Abu Hurairah, "Anzalallahu ila min akhara ajalu hatta balagha sittina asana." Rahul Bukhari. Dan sahabat Hurairah kata Nabi begini, Nabi ngomong, Allah tidak lagi memaklumi seseorang yang diberi tanggung usianya ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Nah, jadi kalau 60 tahun lagi sudah tidak ada lagi maklum. Kapan itu? Ketika kita berumur 60 tahun. Jadi kalau udah 60 tahun begitu, ya udah begitu. Susah diharapkan kalau udah umur 60 tahun. Jadi kalau 60 tahun tidak berubah juga, ya sudah. Dah. Bila alamin innaka hamidum majid. Mari lihat. Karena manusia itu dibangkitkan sebagaimana meninggal ya. Baru lihat apa itu? Joko Karyan, Kiai Jajir, Ustaz Jajir, luar biasa dulu. Meninggal hari Senin, hari kerja. Yang hadir, yang menyolatkan puluhan ribu orang yang menghidupkan masjid menjadi masjid peradaban. Kiai Jajir, ya Allah. Dan dia dimakamkan di pemakaman Kiai Haji Ahmad. Semua tokoh-tokoh komen tuh. Ustaz Ali Hidayat, semua komen. Di Facebook yang komen yang mendoakan tuh ribuan. Kiai Jajir, biasa dengan itu. Hanya menghidupkan masjid. Apa namanya? Kiai Haji Muhammad Jazir. Yang terkenal dengan masjid 0 rupiah. Hari ini ya kita diikuti juga oleh Ustaz Iqbal lewat Al-Munawwarah 0 rupiah. Orang yang mau. Dan yang uniknya ketika di wawancara terakhir ada video-videonya dia ngomong, saya lagi senang, dalam badan itu senang, senyum. Pesan terakhirnya hidupkan masjid. Tadi meninggal dalam keadaan tersenyum. Kiai Jajir sampai ke luar negeri namanya. Dan Masjid Joko Karyan itu jadi masjid percontohan di Asia. Orang datangnya ke Joko Karyan di Jogja sana. Itu artinya apa? Nah, beliau bisa memaknai hidupnya ketika beliau berumur berapa umurnya? Meninggal dari Kiai Jajir kemarin. Atau kemarin juru bicara Hamas, Abu Ubaidah, apa nama aslinya? Abu Ubaidah. Padahal meninggalnya bulan Agustus, tapi dirahasiakan sama Hamas. Kenapa? Takut meruntuhkan mental. Luar biasa Pak. Punya mantu doktor. Jadi sebelum meninggal dia ngomong ke mantunya, kemarin ayah tidur mimpi bertemu Rasulullah. Gak semua orang bisa ketemu dengan Nabi Pak. Karena kalau yang lain, iblis bisa nyamar jadi sesuatu. Jadi bapak kita, ibu kita, iblis masih bisa nyamar. Tapi Nabi dia bisa nyamar. Jadi kata beliau, saya tidur mimpi bertemu dengan Rasulullah. Mati nanya, ya. Rasul bilang apa? Rasul bilang besok kau mati syahid. Mati syahid. Makanya karena dia mimpi Rasul, yakin mimpi itu benar, dia dadar, pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian. Ada pengkhianat, dibom. Apa yang terjadi Pak? Luar biasa. Dia dan istrinya dan anaknya kecuali satu mati syahid, dan 40 keluarga besarnya mati syahid bareng-bareng. Kayak hari ini orang bilang cinta kehidupan rumah tangga luar biasa Abu Ubaidah sampai ke surga. Meninggal orang Pak. Anaknya satu umur berapa? Selamat ngeluh. Aku tidak diajak mati syahid ke anaknya. Padahal anaknya di situ. Ya mungkin maksud Allah agar anak itu melanjutkan perjuangan satu dalam luar biasa.
juru bicara Hamas daripada pembebasan Palestina. Nah, kenapa harus mati Said? Hidupnya dia benahi dulu. Kenapa harus bisa pimpin Nabi? Pasti ibadahnya bagus. Gak ada orang ibadah ini pimpin Nabi, gak ada. Orang yang bisa pimpin Nabi kan hal-hal yang terjadi sangat luar biasa dalam kehidupannya. Maka kita diajarkan Allah tidak mau memaklumi lagi saat manusia berumur sudah 60 tahun. Nah, kita yang belum 60 siap-siap, yang sudah 60 siap-siap juga. Karena apa? Karena umur kita tidak ada yang tahu. Kemarin saya ada di Facebook Muhammadiyah itu karena banyak hal-hal yang bermutu. Kenapa bermutu? Bagus, hari ini dia ngumpulin 70 miliar. Bahkan ngirim pasukan psikologis ke Aceh. Sementara yang sebelah itu lagi ribut jadi pemimpin. Gara-gara itu ambak KPU kan akhirnya kena KPU kan ketua RU itu kan. Kemarin isunya Roma Irama kata ganti. Waduh, kenapa Roma Irama ketua? Berarti sekjennya Iwan Fals saja bilang gitu. Udah kacau kan, hancur-hancuran, berantem dulu nih. Jadi dia itu Pak tuh. Dan untuk manusia, kalau konflik pun berarti itu bermutu. Tapi orang bencana ikut, hadir ngirim, kayak anak Ikang Fauzi, nah itu bermutu. Istri saya pun bilang, kalau saya dijirin saya berangkat aja. Cuma karena ngajar aja, kalau ngajar nggak masalah, berangkat aja. Cuma pasti masing-masing. Terima kasih Bapak. Kopi tidak ada kalau ngerti kali. Hadirin sekalian didoakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jadi sesungguhnya Allah melanjutkan turunnya wahyu kepada Rasulullah sebelum beliau wafat hingga wahyu lebih banyak turun menjelang wafatnya. Jadi setelah Rasul terjadi haji wada dan Rasul tahu tanda-tandanya wafat, nah maka Allah lebih banyak menurunkan wahyu hingga Nabi wafat. Jadi menjelang wafat itu wahyu lebih banyak diturunkan. Jadi setelah haji wada ada tanda-tanda ayat tentang wafat. Allah kasih itu nanti, kemudian 2 bulan setelah itu Nabi wafat. Nah, menjelang 2 bulan itu wahyu lebih banyak turun. Maksudnya apa? Jadi orang-orang yang sadar dengan usianya yang gak lama lagi dia akan berbanyak ibadah, banyak beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan itulah bentuk daripada kemapanan. Harus dimulai. Dan semuanya dikerjakan dengan kesungguh-sungguhan. Jadi awal manusia kenapa dia bisa 44 tahun meninggal dalam keadaan banyak berprestasi? Karena sungguh-sungguh. Kenapa Imam Rafi'i bisa mensortir pendapat Imam Syafi'i? Karena hidupnya sungguh-sungguh. Semua dikerjakan dengan kata sungguh-sungguh. Karena sungguh-sungguh itu syarat mendapat petunjuk. Nanti Bapak Ibu lihat di Quran surah Al-Ankabut ayat 69 tentang sungguh-sungguh. Nanti lihat di surat 9. Walladzina jahadu fina, ayatnya ya. Kalau tidak bikin begini. Kalau salah, koreksi Mas Surya. Walladzina jahadu fina. Artinya dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Nah di sini yang sungguh-sungguh. Di jalan kami, jalan kami ini jalan kebenaran, jalan Islam artinya. Walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Fina ini jalan kami. Jadi kalau ada rumah sakit
Pina itu tapi jalan kaki. Jalan dokter ya kalau berobat pakai nasi kelapa ayam ya. Soalnya main di sana di dadaku. Karena masih Pina kan bersyarat itu. Pina itu. Jalan kebenaran. Nah, jihad kalau di daerah perang namanya Alkitab. Bawa mengambil senjata di daerah perang ya, di Palestina bawa senjata. Tapi kalau di daerah aman, arti jihad itu adalah sungguh-sungguh. Jadi kita nggak boleh di daerah aman bawa senjata, nggak boleh. Makanya Imam Majid itu sepakat tidak boleh berontak kepada penguasa Muslim, nggak boleh. Itu dipegang sama HRS. HRS itu galak, tapi paham nggak bakal berontak dia, nggak boleh. Oh tahu, saya alami sendiri ketika kita ngomong 14, saya isi ke depan. Oh my Ramang mundur, dan apa? Ali Jabir jatuh HRS apa? Itu ada. Kenapa kita nggak satu istana? Jumlah tentara cuma 400 ribu, polisi 40 ribu. Kita 2 juta, selesai. Gitu perdebatannya. Tidak ada pemberontakan dalam ahli sunnah. Mas Paula enggak boleh berontak, kita bukan Syiah. Memang kita rebut istana, selesai. Tapi dendamnya, mudorotnya, benar ya Pak Paula ya? Enggak boleh. Itu orang ilmu itu pegang itu. Makanya orang baru HRS sekarang. Kita dari tahun 93 ikut taklim dengan beliau itu. Kemudian, kita sering ngaji dengan beliau. Dari rumahnya masih ngontrak, dari badannya masih kurus. Sekarang dari istri masih ada sampai meninggal. Nanti kita udah 20 tahun lagi. 30 tahun taklim kita. Sampai hari ini kalau waktu sempat. Ini baru 5 tahun loh ngomongnya gitu. Ngerti. Nggak ada Pak. Jadi jihad itu kalau di daerah perang artinya Alkitab bisa billah. Alkitab itu angkat senjata seperti di Palestina. Ini daerah perang. Kalau bukan daerah perang maka artinya adalah juhdun. Juhdun itu secara etimologi, secara lugah bahasa maka artinya adalah sungguh-sungguh. Jadi nggak boleh kita di daerah-daerah aman bawa perang, nggak boleh. Gitu. Makanya membunuh satu darah kaum muslimin sama dengan membunuh seluruh dunia, nggak boleh. Gitu. Termasuk begal. Begal itu harusnya gede. Nggak boleh. Gitu. Jadi kalau musuhan nanti jangan dibunuh kaum muslimin. Nggak boleh bunuh-bunuhan itu Pak. Nah, walaupun jahiliyah dan orang-orang yang bersekutu dengan kami, apa kata? Lihat itu. Apa Mas Heri ayat selanjutnya? Apa? Baca dah. 29 ayat 29. Al-Ankabut 69. Biar ada bukti otentiknya. 69. Kan matanya masih kuat. Kalau saya minta udah Elis sekarang justru ayat 9. Artinya enggak dari sini, dari awal Balaji. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh jalan kami, apa balasannya nih? Lanah dia tahu. Lam ini lam taukid, nun taukid. Kalau orang santri paham. Artinya apa nih? Arti lam ini pasti, arti nun ini pasti. Artinya pasti. Pasti 2 kali. Kami tunjukkan. Jalan-jalan kami. Tapi jalannya banyak, enggak satu. Nah, kapan orang dapat petunjuk? Kapan dapat roadmap? Saat sungguh-sungguh. Nah, kenapa mereka hidupnya dapat petunjuk? Sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguhnya artinya apa? Sungguh-sungguh itu. Tadi sungguh-sungguh artinya apa? Dengan ilmu, ya, dengan amal baik, apalagi dengan rencana, planning, bukan salah-salah. Apalagi dengan doa, apalagi semua tersusun dengan tim kayak 9 naga.
Oligarki. Jangan tahu. Allah kasih masalah, Allah kasih jawaban sama kita. Islam itu enak, Pak. Orang dosa dikasih jawaban. Orang-orang yang galau dikasih jawaban. Yang mau jodoh dikasih jawaban. Semua dikasih jawaban kita itu. Asal Islamnya mau ngaji, mau taklim. Kenapa orang ini hebat? 12 kali Pak ngaji. Kok masa sehari? Apa seminggu? Berhasil ya manusia-manusia. Kami tunjukkan jalan-jalan kami. Berarti kalau dibalik, dan orang-orang yang nggak bersungguh-sungguh di jalan kami, orang-orang yang malas-malasan, orang yang kerjanya berantem dulu, orang kerjanya ngerecokin, provokator, nggak kami tunjukkan jalan kami. Agamanya, dunianya, ekonominya, awut-awutan. Indonesia ini berantem terjadi. Bencana berantem, ada musibah berantem, oleh Facebook pusing. Sekarang lagi nuntut upah, Gubernur Jawa Barat berantem juga orang kita. Kenapa? Manusia yang berhak komen ikut komen. Akhirnya jadi rusak. Itu aja kami. Semua dengan keseriusan. Bahkan, kalau sekalian, nah, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyatakan, ada apa hubungan antara sungguh-sungguh dan hidayah? Tuh. Ada apa hubungan sungguh-sungguh dengan hidayah, dengan petunjuk? Ada apa? Kenapa sungguh-sungguh dikaitkan dengan hidayah? Karena orang yang hidayahnya sempurna, petunjuknya paling banyak, paling bagus adalah orang yang hidupnya penuh dengan kesungguh-sungguhan dan penuh dengan perjuangan. Dan orang yang paling sering berjihad. Makanya semua ulama macam ini orang yang bersungguh-sungguh. Ingat kemarin Imam Malik ketika dia melontarkan hadis, tidak ada cerai kalau dipaksa. La talaq illa billah. Tidak ada cerai kalau dipaksa. Tidak boleh cerai dipaksa. Harus dengan ikhlas. Bahkan kemarin juga ulama berpendapat kalau lagi mabuk gimana cerainya? Sama dipermasalahkan juga. Kalau lagi kesurupan gimana? Dipermasalahkan juga. Apalagi ditekan. Biasanya orang punya bapak banyak warisan, kamu cerai itu, dia warisan turun. Biasanya gitu kan. Kalau di drakor, drama Korea, kamu ini juga senyum. Saya kemarin di Netflix gitu. Kayak gitu. Nggak ada cerai dalam paksaan. Apa kata Gubernur Ja'far Al-Mansur dari Madinah? Hapus ya, hapus. Imam Malik, nggak bisa. Bawa Malik sini, diarak, dicambuk 70 kali Pak, sampai tulang ininya keluar. Imam Malik itu berjuang semua. Sekarang kalau ulama-ulama itu pada kembali bingung saya. Mohon maaf ya, cuma ngandelin amplop berkah, nggak mau berjuang, penakut, bingung kita. Ikutin siapa? Kayak Gus Bahar. Banyak ulama-ulama itu nggak semua kita pakai Pak. Kalau saya ikut Gus Bahar, pilih tuh yang lurus-lurus. Kita ini hidup udah capek, udah tua, cari rujukan tuh yang benar gitu loh. Jangan yang menurun otak, sampah buat apa? Kalau usah sampah buang-buangin aja. Nggak perlu dipakai, yang benar-benar ikutin gitu. Kalau ada kitab kemarin kan, Syiar Alamat Nubala, perjalanan lelaki-laki terhormat. Kita ada 30 jilid. Bapak baca bukan? Berapa orang itu manusia-manusia yang di sana terhormat. Ada orang-orang non-muslim juga termasuk di sana ada. Perjalanan lelaki-laki terhormat. Kita lihat Syiar Alamat Nubala sekarang 30 jilid. Mungkin harganya berapa juta ya? Karangan Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi itu peneliti hadis, Imam Az-Zahabi. Jadi orang yang mendapatkan hidayah yang paling baik, paling banyak petunjuknya, sering ditunjukin jalannya orang yang sungguh-sungguh. Semua berkeluarga ditunjukin, ini ditunjukin. Jalan itu enak. Petunjuk. Kapan ketika orang itu sungguh-sungguhnya luar biasa? Nah, para yang mengajar, imam-imam terus Majlis Syafi'i membuktikan itu kesungguhan mereka sampai di habis hapus. Oh nggak bisa. Arab Malik. Terakhir gubernur ditegur sama khalifah, gubernur suruh minta maaf. Masalah.
Cuma pertanyaan gini, itu umur di Surabaya enggak? Kita enggak tahu, itu penyelidikan dari Barreskrim, itu keputusan kita itu. Nah, gitu hadirin kalian. Nah, bahkan dalam sebuah tafsirnya, jadi ada seorang ulama, Profesor Dr. Syekh Umar bin Abdul Al-Mukbil. Ini profesor doktor daripada Universitas Qasim, daripada Saudi Arabia. Dalam tafsirnya beliau menulis, termasuk sungguh-sungguh itu adalah memperbanyak latihan pada satu keterampilan. Tuh. Ini karena kita yang abai. Termasuk sungguh-sungguh dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang memperbanyak latihan pada satu keterampilan. Spesialis kan? Spesialis. Kenapa? Keterampilan itu akan mengubahnya menjadi kepemilikan investor. Sehingga ia akan menetap pada dirinya seseorang sebagai sosok yang mapan dan punya investasi yang kuat. Ayat ini belajar. Berarti berlaku nih pada siapa nih? Tadi tokoh depan, tokoh sampai Pak Kartel lama kan? Tokoh Becia. Dia berlaku nih. Berapa kios di sini dia? Ayo, ada 10 lebih. Tanya, sebulan, setahun, 20 juta. Diamali begini. Karena ayat ini umat orang yang sungguh-sungguh, sunatullah, kalau dia sungguh-sungguh dia akan dapat petunjuk. Tapi petunjuk dunia bukan petunjuk kebenaran. Ada pelacur, jablay. Maaf ya, kalau bahasa dulu, bahasa saya. Kemarin dari negeri itu harus cabut tuh. Iya, kalau kita cabut dulu. Peraturan bukti. Pelacur gerpok, sungguh-sungguh dikasih. Kaya, mobil, koruptor, sungguh-sungguh. Dapat petunjuk gak? Dapat dikasih cara ini. Ente begini ya, cuma nggak ada petunjuk Islam. Orang jahat saja, biang kerok, bajingan, sungguh-sungguh dapat petunjuk. Apa itu orang benar? Karena saya tanya, iblis itu sungguh-sungguh gak? Iblis sungguh-sungguh gak? Wah, sungguh-sungguh. Sebelum SK laknat tuh, balai laknat tuh, kau akan dilaknat, diturunkan dari surga. Sebelum SK laknat turun, iblis nego gak? Iblis nego gak? Negonya dengan doa. Iblis doa apa? Aku nggak terserah hijrah yang dia guna. Apa kata iblis? Kola. Ya Rabbi, Kola Rabbi, Pak Anjir ilayomi masul. Oh, ingat tuh Pak tuh. Iblis ini kalau saya bilang king of the king kafir Pak. Lebih kafir dari Donald Trump, lebih kafir dari Benjamin Netanyahu. Iblis itu king of the king kafir. Iblis manggil Allah itu masih Rob. Apa arti Rob itu? Rob itu artinya pelindung, pencipta, penolong. Rob, kita doain kan? Sama Robbayani, Sogiro, karena posisi orang tua yang luar biasa. Dibilangnya Robbayani, pelindung. Wahai pelindungku, kalau kau usir aku dari surga, kalau gitu aku minta apa? Aku minta dipanjangin umur, aku minta ditakukan sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi iblis itu yakin gak kalau Allah penciptanya? Yakin gak Allah pelindungnya? Yakin gak Allah pemanjang umurnya? Yakin. Tapi iblis yang yakin Allah penciptanya, dia ketika disuruh ibadah cuma Nabi Adam mau gak? Nah, jadi kalau manusia yakin Allah penciptanya, yakin Allah yang ngasih istri, yakin Allah yang ngasih rezeki, gak mau nurut sama Allah ibadah, gak beda sama iblis. Kalau yang suami itu gue iblis. Iya, gak usah bangga. Sama pejabat juga. Bapak kaya dari siapa? Allah. Rezeki dari siapa? Allah. Makan siapa? Allah. Tapi pakai hukum Allah gak mau. Iblis. Beda. Nanti ngumpulin. Siapa ngumpul sama iblis? Terserah apakah dibebaskan dari neraka atau enggak, itu terserah Allah. Ini lagi apa? Hidup. Kalau masih kita sama dengan iblis, ngapain? Percaya. Ya, Gusti Allah yang merek uang. Juga orang bayar orang pabongan, dikasih anak, tapi disuruh ini nggak mau, sini nggak mau. Iblis. Itu bahasa dalil begitu. Jangan bangun, hebat.
berarti kan dalam hidup Allah. Misalnya saya bilang kacung jongos itu jadi kacungnya Allah kita. Hamba Tuhan jangan jadi hamba Tuhan. Berangkat pagi-pagi subuh-subuh ini bayar. Nggak aneh. Siapa yang salut? Saya kemarin sudah cewek ke Siloam kita pernah saya kan Siloam di hospital kita. Karena media lewat Siloam kita kemarin. Check up suruh pagi. Ini bayarin. Ini saya jalan nggak salut. Lah beliau dari kita berapa tahun? Imam Syafi'i sampai berapa tahun? Ada yang bayar untuk Allah pengabdian itulah relawan yang Aceh tanpa dibayar mereka. Bahkan ada di PHK kerjanya. Ini kita salut. Orang yang bekerja buat peradaban. Berapa pagi subuh ini bayar. Militer kenapa? Tidak gaji. Coba kalau digaji. Melohok ya apa? Ngajar. Baik-baik. Makanya militer itu jangan diurusan amplopan dulu. Iman ala amplopi. Imannya tergantung amplopnya. Iya. Gak apa dipakai gini. Dari Ustaz taklim suruh berat. Apalagi saya nggak dibayar. Cari susah Pak. Masjid di Pindah Yujana itu ketika ngomongkan, mohon maaf Ustaz, uang kas kita habis. Nah, Pak. Pinjam. Ini cuma 5 juta itu. Kalau orang ngomong itu jangan dipinjemin ke orang. Penyakit udah nggak bisa. Akhirnya diliburkan taklim dari bulan September sampai Desember. September, Oktober, 4 bulan. Kecuali bukan Jumat. Kenapa? Karena kami nggak mampu ngasih uang bensin. Semua usah di WA. Ternyata hanya 2 ustaz yang bilang dibayar tidak dibayar kami akan hadir ngajar karena kewajiban. Alhamdulillah termasuk saya di sana. Pak, berangkat pada jam 3 subuh Pak dengan harapan gas reser pun disitulah kita belajar ikhlas. Ya Allah kasih saya keikhlasan. Ya kalau jalan subuh-subuh pulangnya bawa 400.000, 500.000 senang enggak? Jadi bayar. Ini enggak. Itulah kita belajar. Jadi saya bilang kita ini hidup harus siap dengan zigzag. Hari ini senang besok susah. Hari ini hidup besok dibunuh harus siap. Ya Allah Ta'ala putuskan begitu. Apa itu kita tinggal di jalan ya. Kita juga yang hidup lagi. Alhamdulillah. Insya Allah hidupnya di bukan tadi Abu Baidah berapa nanti istrinya di surga? 71 sama istri yang benar. 71 Pak. Iya. Itu riwayat Nabi itu. Sahabat yang mau nikah nggak jadi ya. 70 bidadari itu berebut. Dia mau nikah jomblo. Apa namanya? Saya bin Bani Sulaim mau nikah minta cari calon. Waduh, kata Nabi itu sahabat hitam sekali itu ada yang mau ya gitu. Emang gak ada jodoh? Gak ada Rasul itu udah nyari, gak ada saya. Aku kalau Betawi Pak Roji gabung. Iya gabung. Kalau di Betawi itu namanya gabung. Gabung itu jomblo tua. Bukan ijolong bukan. Kalau ijolong itu ikatan jomblo yang sudah ribut bukan. Akhirnya Nabi lamarin sama Atikah kembang di Jazirah. Ya yang lamarin Nabi ya mau ngelawan gimana aduh ini kalau lawan kualat nih akhirnya mau. Waduh kata saya itu lagi berkahnya kata Atikah Pak musibah ini udah kamu nikah cari mahar udah punya Rasul aku kata Nabi ini orang udah hitam sekali mahar enggak mahal kan udah komplit penderitaannya kamu mau punya mahar aku punya Rasul udah biasa apa kata BDC surat sakti ya nih Sayyidina Ali minta Nabi minta apa minta orang Usman minta Lin bilang dermawan apa dermawan leader di rumah kawan mau beres kasih makan mau kasih makan gitu kan leader gitu nggak mungkin saya nggak kenyang sehari keliling apalagi hadiah air semua di keluar kan gitu nah itu keliling memberi duit boleh Pak tuh Nabi anak kita kurang mah batu kamu nilai anak batu berapa tenda 10 juta nih ini Pak sahabat begitu dari 5.000 10.000
5.000 diumumin lagi. Sahabat infak gitu Pak, mau nikah kurang nih 10 juta, 20 juta, gitu. Boleh sama dilanjutkan. Yang nggak dilanjutkan itu ngasih amplop pas undangan itu enggak itu mah. Ya, cuma nggak kita harapkan boleh-boleh aja. Tapi kalau nggak itu bilang gimana coba? Sebelumnya datang, Pak, saya mau lulus. Gitu. Apalagi butuh apa? Pelaminan dari saya, gitu. Kalau udah ngerti semua, itu nggak ngerti. Pro kontra. Kata tuan rumah, alhamdulillah udah kamu semua. Nah, gitu. Makanya harus berpunya peradaban dulu kita. Gitu. Saya biasa kan ada orang nikah, ya sebelumnya saya datang. Nih, saya suka. Dulu pernah baca air, pernah ya sekali. Cuma air, ya dikit dulu kita air sedikit. Ini pengusaha kecil kalau ini. Nah gitu, pelan. Akhirnya keliling, kumpul duit, waduh menikah nih, dapat kali. Pengumuman perang, wah perang, mulai perang batin. Nikah, perang nih ya? Nikah, perang. Oh ternyata panggilan perang lebih kuat, pakai cadar. Tutup muka, aku ketahuan Rasul. Coba sampai pengen perang, tutup muka, bubuh. Orang bunuh berperang. Siapa yang hebat? Terakhir bunuh. Siapa yang orang hebat ya? Kita di dulu yang itu cuma 2, Bilal sama Said. Yang dari itu dan hitam sekali gitu. Ini hitam sekali ya. Bilal ada, buka Said. Nabi nangis. Rasul nangis. Sahabat tanya, kenapa Rasul nangis? Ya Allah, ini kemarin orang jomblo gabung menikah begini. Udah dapet mati syahid. Rasul nangis. Habis itu senyum. Nah, sahabat tanya, kenapa? Mas, kenapa kau senyum ya Rasulullah? Tadi 70 bidadari turun memperebutkan ruh saya di Islam. 70 Pak bidadari. Terakhir Rasul menundukkan mata. Kenapa? Tadi salah bidadari tersikap betisnya aku nunduk. Kita di grup bukan nunduk, ngirim di video porno. Aduh, kayak calongan nih. Aduh, coba yang cek video porno dikirim ke grup Pandawa juga bayangin. Kalau ngomong sih boleh soal wali, karomah, marifat, kelakuan saya hari kita. Aduh, ya salam, ya salam. Gimana warga kita mau maju? Makanya bangun gaburan susah. Hesek. Diajak patungan. Ini lah baik gue, tokoh mantan-mantan ayo. 1 orang 5 juta biar warga Musa. Saya orang pertama. Saya udah ngajukan penawaran tuh. Ya kita disambut. Mantan RT, mantan RW yang kira Ustaz, tokoh udah 5 juta. Ada 25 juta. Kata PT 5 juta kok kecil. Saya pengusaha. Insya Allah. Kenapa? Karena semua yang diberikan di jalan Islam pasti akan pasti kita yakin 5 juta pasti akan Allah akan balas. Ya itu baik kepada hidayah. Dan itu Pak, orang yang berjihad itu luar biasa. Jihad kalau di daerah perang angkat senjata, kalau di daerah kita bersungguh-sungguh. Kenapa mereka berhasil sukses? Mereka bersungguh. Sampai dibilang belajar ilmu spesialis pun termasuk dari bagian sungguh-sungguh. Spesialis hadis, spesialis yang IT, spesialis. Kalau bohong nggak usah spesialis itu Pak. Itu akan muncul sendiri dari IT. Semua spesialis. Allah itu merupakan jihad kita dan Allah akan kasih lampu petunjuk. Road map insya Allah. Semua akan diberikan. Nah, ini taklim juga merupakan bagian kesungguh-sungguhan kita. Bapak-bapak hadir taklim, apalagi bangun subuh Pak. Bangun subuh itu luar biasa. Orang yang bangun subuh rajin sebulan 2 bulan dia nanti akan ada perubahan dalam rezeki Allah Ta'ala berikan. Sedikit bagi waktu mungkin Mas Ferry yang sulit dilanjutkan dalam hari. Kurang maaf apabila itu hidayah benar ya Allah Ta'ala salah dari saya menyampaikan karena kekurangan, karena kehilapan, karena kebodohan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ferry silakan walaupun sedikit. Masih video masih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada. Jadi langsung saja, sebelumnya mungkin saya sering bawakan daripada kitab hadis dari An-Nawawi, juga kitab dari Ibnu Nawawi tentang Arba'in Nawawi, itu kan 42 hadis, namun mungkin tidak semuanya terbahas, mungkin sudah beberapa dibahas. Jadi saya lanjutkan mencoba untuk membahas kitab lainnya, sama-sama dari kitab sebenarnya kita bahas Arab juga, cuman kalau saya sendiri jujur belum terlalu bisa baca kitab langsung gitu ya, belum begitu lancar. Cuman kalau orang baca sedikit ngerti gitu, cuman belum bisa baca bahasa Arab langsung, terus diartikan belum bisa membahas langsung begitu. Jadi ya barangkali masih bisa disesikan gitu dengan kitab terjemahan. Tidak sempurna, tidak akan sempurna, namun barangkali bisa jadi kaidahnya gitu. Dari kitab Rasul Ma'ani, kalau terjemahannya Muhammad sang guru, Muhammad SAW sang guru. Wa asalibuhu fi ta'lim. Meneladani metode karakteristik Rasulullah SAW dalam mengajar. Ini kitab karangan Abdul Fattah Abu Buddah. Dan sini juga terjemahannya ditulis oleh Abu Musa Buddin. Dia juga memberikan pengantar bahwasanya kitab ini Rasul atau dalam bahasa Muhammad SAW sang guru merupakan kitab yang sangat bermanfaat, bukan cuma bagi pengajar ya, kan Rasul Muhammad sang guru bukan cuma buat pengajar, tapi juga buat pelajar juga, dan terutama untuk kaum muslim secara umum. Karena kan metode dalam beliau mengajar, iya, cara beliau mengajar kita pelajari gimana cara mengajar, tapi kan kita sebagai pelajar juga perlu belajar bagaimana cara belajar tersebut. Terutama kalau kaum muslimin ya tentu kan fardu ya, kalau ini kalau ilmu muslimin kan, kalau ilmu itu wajib kan, bagi seluruh kaum muslim, keseluruhnya berarti sama aja, ke mau pengajar pelajar seluruhnya, yaitu kan wajib dalam belajar ataupun mengajar. Apalagi tadi kan Fayruku mata Al-Quran wa alamahu, sebagai adalah pelajari Quran dan yang mengajarkannya. Itu salah satunya kebaikan, yang mengajar ataupun yang belajar. Itu. Dia juga memberikan qadimah Abdul Fattah Abu Buddah, kalimat-kalimat, bahkan dia memulai dengan hamdalah segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Nah, mungkin juga diambil dari surah Al-Alaq, surah 1-5 kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqas insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Iya, yang mengajarkan dengan pena dan mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahui, yang tidak diketahui, dari surat Al-Alaq, dari surat ke-4 dan 5. Dia juga mengajarkan selawat, semoga Allah senantiasa mengucapkan selawat salam kemudian kepada Rasulullah SAW, pengguru kita Muhammad SAW, juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau juga akhir zaman hingga hari kiamat. Amma ba'du, beliau melanjutkan kalimat-kalimat yang tidak tinggi dalam kitab ini, tulisan yang beliau tulis ini, juga hadis-hadis yang penuh berkah, karena ini juga mengandung banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan metode bagaimana cara Rasulullah SAW mengajar. Itu adalah sebenarnya hasil daripada ceramah umum beliau yang disampaikan untuk pemerintahan beliau pada Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Riyadh dulu ya, kerajaan Saudi Arabia pada tahun 130 Hijriah
sekitar sekitar 195 Masehi, 156 Masehi, kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Belum terlalu lama juga. Beliau punya tema itu Ar-Rasul Al-Mu'alim wa asalihi min Ka'lim. Nah, ini kitabnya. Nah, mungkin sedikit yang saya bahas yang pertama terkait dengan bukti dalil nas dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW adalah seorang guru. Al-Quran Karim telah menetapkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang guru bagi seluruh manusia dan kemanusiaan. Bayangin, bahkan bukan cuma untuk sahabat kaum muslim ya, tapi untuk seluruh kaum manusia, seluruh kemanusiaan. Di tengah keadaan beliau yang buta huruf, beliau buta huruf, tidak bisa baca tulis, tapi makanya itu jadi bukti ya bahwasanya Al-Quran itu turun bukan karangan Nabi. Nabi aja kan buta huruf, nggak bisa baca, nggak tulis, ummiyin, nggak bisa baca, nggak tulis. Tapi jadi benar-benar bukti kalau Al-Quran itu kalamullah, ya, wahyu dari Allah langsung turun ya, lewat banyak jalan ya, lewat mimpi atau lewat secara langsung itu malaikat Jibril turun juga. Pernah kan yang pertama kali itu kan di Gua Hiro, Nabi Jibril turun langsung dengan wahyu yang pertama itu dari surat Al-Alaq 1-5 yang tadi disebutkan, dan cara lainnya juga banyak. Itu bukti bahwasanya kalau Al-Quran itu kalau bukan dari kalangan Nabi Muhammad, apalagi kalangan orang Arab. Orang Arab pun bukan, karena memang bahasa Arab kan. Al-Quran bahasa Arab itu bukan dari orang Arab, karena di dalam kitab Al-Quran pun ditata oleh orang Arab untuk membuat hadis semisalnya, atau surat ya semisalnya. Itu tantangan berlaku sampai hari kiamat. Tantangan sampai hari ini bahkan terjaga sampai hari kiamat, tidak ada yang bisa membuat yang semisalnya. Makanya itu bukti bahwa saya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan karangan Rasul, bukan karangan orang Arab juga, tapi murni wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dia adalah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajari mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah Al-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka semuanya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Karena dulu kan juga di Arab satu juga masih masa jahiliyah ya, sebelum turunnya, sebelum Rasulullah SAW itu di 140 tahun itu jadi seorang nabi, itu sebagai seorang nabi dan rasul. Kemudian ya kayaknya wa arsalna lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Dan kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah SWT menjadi saksi. Surah An-Nisa surah 4 ayat 79. Dan yang terakhir di sini, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu, ini sama, kami tidak mengutus kamu melainkan wa ma arsalnaka illa, wa ma berarti ada penegasan juga di sini, taukid sini juga. Wa ma arsalna, tidaklah mengutus kamu melainkan illa, kecuali ya, kepada umat manusia seluruhnya, seluruh manusia, kata lintas, tidak hanya untuk kaum muslimin, tapi seluruh manusia bahkan. Sebagai apa? Basyir wa nadhir. Basyir sebagai kabar gembira, bawa kabar gembira, cerita gembira, dan juga nadhir, dan juga sebagai memberi peringatan. Jadi itu pesan bagi seluruhnya, apalagi
para dai untuk menyampaikan, gak cuma menyampaikan apa yang ingin didengar, gak cuma menyampaikan apa yang mau disampaikan aja, kabar gembira aja gitu, surga gitu, sesuatu yang indah-indah, enggak. Tapi juga menyampaikan nazir, peringatan juga bahwa saya berbuat dosa segini, maksiat segini, ada peringatan neraka, jahanam dan sebagainya. Itu harus ada, saya bilang keduanya. Jangan kasih yang enak-enak aja, yang berbuatnya nggak dikasih gitu. Dia harus belajar juga. Amal ma'ruf juga kan nahi munkar, menyampaikan yang baik juga mencegah kemungkaran. Mungkin amal ma'ruf kita tidak terlalu sulit, mudah-mudahan saja amal ma'ruf ya, mengajak sholat, mengajak kajian, mengajak puasa dan sebagainya. Tapi kalau mencegah kemungkaran itu ya luar biasa. Apalagi di zaman ini tidak begitu mudah dijalankan ya. Apalagi dengan aturan-aturan tertentu yang buat kita sulit untuk melaksanakan hal tersebut. Tapi tetap harus dilakukan. Ma'ruf nahi munkar, juga mencegah kemungkaran. Oke, mengurangkan kalau ada kemungkaran, langkah 3 yang disuruhkan kalau bisa, kalau punya kekuasaan ya, apalagi dengan tangan. Ya, dengan tangan-tangan itu, tanda tangan misalkan salah satunya, atau kekuasaan ya, berarti menyuruh, memerintahkan bawa-bawa hal ya untuk tidak melakukan kemungkaran tersebut. Kalau punya kekuasaan dengan tangan, kalau nggak bisa berarti dengan lisan gitu Pak. Bisa menyampaikan, beri nasihat, berikan kritikan, berikan masukan juga sama saja ya. Bukan berarti saya mengkritik saya, tapi tetap memang kalau saya harus terus disampaikan. Dan terakhir, selama-lamanya iman kita mengingkari itu, kita menolak itu dengan hati. Kita menolak itu, kita enggak mau itu, dan kita tidak ridho akan hal itu. Itu menolak dengan hati. Selama-lamanya iman. Itu adalah hadis saya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi banyak manusia tiada mengetahuinya. Surat As-Saba surat 4 ayat 28. Nah itu 3 ayat yang disampaikan dalam kitab ini Rasulullah bahwasanya nas, jadi dalam Al-Quran bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang guru. Nah mungkin untuk awal itu saja sedikit ya, karena ini sebenarnya ada 2 pembahasan. Pembahasan pertama tentang akhlak atau bagian daripada karakter Rasulullah SAW, bagaimana beliau dalam berperilaku, berbicara, karakteristiknya, pribadiannya, diri beliau. Itu bagian pertamanya pertama kali. Dan bagian kedua nanti ada baru menjabarkan metode beliau dalam mengajar, kata-kata beliau dalam memberikan nasihat. Dan nanti masing-masing ada tempatnya. Jadi tidak setiap orang beliau dengan jawabannya sama, tapi dilihat masing-masing karakteristik sahabat juga. Beliau tuh kalau mengajar begitu. Jawaban ke yang tua beda jawaban ke yang muda gitu. Ada tuh di contohnya ada di contoh hadis itu ada. Ketepatan dalam memberikan nasihat dan juga pengarahan beliau, memberikan pengarahan yang bisa membuat para sahabat tuh sampai seperti digambarkan tuh sahabat kalau dari Rasul tuh kayak ada burung di atas kepala para sahabat. Bayangin kalau ada burung di atas berarti kira-kira gerak-gerak apa enggak? Enggak kan? Saking tenangnya, saking khusyuknya kalau dengar Rasul tuh gitu. Saking pengen dengernya, saking memperhatikannya sampai dikira-kira perumpamaan tuh kayak sahabat tuh di kepalanya ada burungnya, saking tenangnya. Tuh bukan tidur ya, tapi benar-benar dengarkan. Itu pengajaran daripada Rasulullah SAW. Jadi yang saya sampaikan semoga bermanfaat, insyaallah akan dilanjutkan lagi. Semoga saya diberikan istiqomahan dalam menyampaikan hal ini, dan juga kita semuanya diistiqomahan dalam kebaikan, dalam belajar untuk menambah ilmu dan juga mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon banyak kesalahan. Belum hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada nasi kuning buatan ibu saya sendiri. Mohon doanya juga untuk kakak saya
2 Januari. Semoga beliau sehatkan badannya terus sampai dapat beribadah dan bekerja, diberikan keberkahan umurnya, ditambahkan ilmunya, dan juga dimudahkan segala urusannya, termasuk jodohnya. Ya. Ide-ide lingkungan boleh. Planning. Iya, planning. Kita sampai lagi Pak. Ini kan orang dukung.